kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadat keluarga kita yang pertama ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, atau mengalami hal-hal yang tidak kita ingini, ada kalanya kita berperasaan bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan kita, tidak berpihak kepada kita, dan Dia tidak mau mendengarkan kita. Ada kalanya kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau tidak mendengarkan keluh kesahku? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pencobaan ataupun penderitaan ataupun hal-hal yang tidak kita ingini harusnya tidaklah menjadi penghalang untuk kita terus-menerus berkomunikasi, berharap dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada satupun seharusnya yang menjadi penghalang bagi kita sebagai orang percaya untuk datang kepada Tuhan dalam doa kita maupun dalam ujian kita. Pengharapan Daud dalam firman Tuhan pada malam hari ini sangatlah besar, walaupun dia pada waktu itu menghadapi banyak tantangan, banyak cobaan, dan banyak penderitaan. Daud percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidupnya. Tuhan bersama-sama dengan dia walaupun kesesakan menerpa dia, walaupun banyak musuhnya yang menyerang dia, walaupun keadaan itu tidak dia inginkan. Demikianlah kiranya sepatutnya kita sebagai orang percaya dalam menghadapi keadaan kita. Sama seperti Daud yang tidak berputus asa, melainkan datang dalam pengharapannya kepada Tuhan dalam doanya. Walaupun Daud mengalami banyak penderitaan, dia tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dia berseru, dia berdoa, dia memuji memuliakan nama Tuhan, dan dia bersaksi bahwa Allah yang dia imani adalah Allah yang maha besar,
Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Daud sanggup bersaksi bahwa siapakah Allah yang dia percaya, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berbelas kasih, yang mau datang kepada dia. Daud bersaksi bahwa Allah tidak jijik kepada orang-orang yang datang kepada dia. Daud bersaksi bahwa dia menyatakan Allah itu senantiasa berpihak kepada orang-orang yang mau mengaku dosanya, yang datang kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, Daud dalam firman Tuhan pada malam hari ini hendak berkarya dalam pengakuannya bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya, baik anak cucunya maupun keturunannya yang berikutnya maupun bangsa-bangsa, hendaknya memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam kesengsaraan yang dia hadapi, Daud mengaku bahwa dia menerima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang paling dia rasakan dalam hidupnya adalah Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dalam pengalaman Daud yang merasa bahwa dia menghadapi banyak cobaan, banyak rantangan, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia hendak mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini bahwa setiap orang yang merasa ditinggalkan Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Kalaupun ada perasaan demikian, firman Tuhan pada malam hari ini hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa bersama-sama orang yang datang kepada Dia, orang yang mau berdoa dan orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau ada perasaan kita dalam segala situasi, baik situasi yang tidak kita inginkan, cobaan, tantangan ataupun pergumulan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita dalam iman percaya kita, dalam keteguhan kita dalam berdoa kepadanya, bahwa kita mau berserah kepada Tuhan. Kita harus memandang bahwa kasih Tuhan itu besar kepada kita. Kalaupun ada tantangan, kita harus melihat bahwa sebelum tantangan itu ada, bahwa Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Dan kalaupun tantangan itu ada, kalaupun cobaan itu ada, kita lihat bahwa itu sebuah proses di mana Allah mau menguatkan kita dan membuat segala sesuatunya indah. Dan memang itulah rencana Tuhan bagi orang-orang percaya, bahwa Allah mau berkarya, Allah mau menjadikan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia, yang bertekun dalam doa, akan hidupnya lebih baik lagi, akan mampu menghadapi yang namanya segala cobaan. Kita harus melihat masa kini bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Dan kita juga harus melihat dengan iman percaya kita bahwa hari esok akan lebih baik lagi dibuatkan oleh Tuhan jika kita tekun berdoa, tekun berserah kepada Dia. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur dalam nas kita pada malam hari ini, bahwa dalam penderitaannya dia mau datang, dia mau berseru, dan dia juga mau bersaksi bahwa anugerah Tuhan besar di tengah-tengah kehidupannya. Dan dalam penderitaannya dia mau bersaksi bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya juga harus mengakui kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Allah yang dia percaya adalah Allah yang penuh kasih, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan melihat dan mengetahui dan mengingat segala gerak langkah setiap orang yang percaya. Kalau kita mau datang, yakin dan percayalah, Allah tidak akan memalingkan wajahnya dari kita. Kalau kita mau berdoa kepada Dia, ingatlah, Allah akan menjawab doa kita dan menguatkan kita. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, yakin dan percayalah, hari esok pasti lebih baik dari hari sekarang.
dan Tuhan mau menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Terutama Tuhan mau menjadikan hidup kita hidup yang berbahagia di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, yang pasti Dia akan mendengarkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami melalui kitab Pemazmur, di mana dia menghadapi banyak cobaan, tetapi dia tidak menjadi penghalang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Cobaan itu Tuhan bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk berseru, untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang pengasih, biarlah kuat Roh Kudus Tuhan hinggap dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, bahwa Allah mau mendengarkan kami, Allah mau bersama-sama dengan kami, dan Allah mau menyertai kami dalam segala kehidupan kami. Buatlah Tuhan kehidupan kami lebih baik lagi daripada kehidupan sekarang, dan buatlah Tuhan hidup kami lebih berbahagia lagi seperti yang Tuhan inginkan, bahwa orang-orang percaya akan beroleh sukacita. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.